Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai perbedaan perkembangan individual anak dalam belajar. Kelompok 9 terdiri atas yang pertama Anugrah Wiranti Sukma, kemudian Alfi Nur Azmi, Margi Dwi Nastiti, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Materi yang pertama ada pengertian individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peran khas atau spesifik dalam kepribadiannya, dan terdapat tiga aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Baik, yang selanjutnya ada pengertian perkembangan individu. Menurut Harlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia yang berperan adalah evolusi, sedangkan inevolusi lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor perbedaan perkembangan individu anak dalam belajar. Yang pertama ada faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel reproduksi perempuan yang disebut ovum dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki yang disebut spermatozoom. Yang kedua ada faktor lingkungan, menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di luar diri individu. Selanjutnya ada macam-macam perbedaan karakteristik individu dalam perkembangan anak dalam belajar. Yang pertama intelijensi, yang kedua gaya belajar dan gaya berpikir, yang ketiga kepribadian dan temperamen, yang keempat perbedaan jenis kelamin atau gender, yang kelima perbedaan kemampuan, yang keenam perbedaan kepribadian, yang ketujuh perbedaan gaya belajar, dan yang kedelapan ada perbedaan dalam bakat. Selanjutnya ada implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada perbedaan bakat. Bakat dan intelijensi sering digunakan dengan maksud yang sama. Namun, bakat hanyalah salah satu karakteristik intelijensi.
Yang kedua, program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya. Yang terakhir ada program pengayaan, yaitu pemberian layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimiliki siswa, dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau pendalaman, setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogram untuk siswa lainnya. Selain dari 3 program di atas, implikasi pembelajaran dari perbedaan individual terdapat siswa dapat dilakukan evaluasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.